Shalom, perkenalkan nama saya Ita Febrianti Marcelina Wania dengan NIM 103-2021-0095 kelas D semester 4 program studi manajemen pendidikan Kristen dengan tugas UTS untuk memenuhi mata kuliah manajemen pembelajaran. Kita langsung masuk ke topik pembahasan. Pengertian perencanaan pembelajaran. 1. Definisi perencanaan. Perencanaan adalah suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang inisiatif guna memperkecil kesengajaan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Perencanaan pembelajaran. Pembelajaran atau pengajaran menurut Degen adalah upaya yang mempelajari siswa. Dalam pengertian ini secara implisit dalam pengajaran dapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai hasil pengajaran yang diinginkan. Pemilihan, menetapkan, dan pengembangan metode ini didasarkan dalam kondisi pengajaran yang ada. Kegiatan ini dapat didasarkan merupakan inti dari perencanaan pembelajaran. Langkah-langkah dalam perencanaan pembelajaran. 1. Merumuskan tujuan khusus. 2. Memilih pengalaman belajar yang akan diterima siswa. 3. Menentukan kegiatan belajar mengajar. 4. Menentukan orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. 5. Menentukan alat dan bahan untuk belajar. 6. Ketersediaan fasilitas fisik. 7. Proses evaluasi dan pengembangan. Metode dalam melaksanakan perencanaan pembelajaran. Landasan metode pembelajaran. 1. Landasan filosofi. 2. Landasan sosiologis. 3. Landasan psikologis. Tujuan metode pembelajaran. Macam-macam metode mengajar. 1. Metode ceramah. 2. Metode diskusi. 3. Metode tanya jawab. 4. Metode demonstrasi dan eksperimen. 5. Metode realitasi. 6. Metode kerja kelompok. 7. Metode rasio, drama, dan permainan peran. 8. Metode karya wisata. 9. Metode dan lain-lain. 10. Merencanakan metode pembelajaran. Karakteristik siswa. Karakteristik siswa yang amat kompleks tersebut harus juga dijadikan pijakan dasar dalam menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Tanpa mempertimbangkan karakteristik siswa tersebut, maka penerapan strategi pembelajaran tertentu tidak bisa mencapai hasil yang secara maksimal. Kemampuan guru. Latar belakang pendidikan guru diakui mempengaruhi kompetensi. Kurangnya penguasaan terhadap berbagai jenis metode menjadi kendala dalam memilih dan menentukan metode. Itulah yang biasanya dirasakan oleh mereka yang bukan berlatar belakangan pendidikan guru. Apabila belum memiliki pengalaman mengajar yang memadai, sungguh pun begitu baik dia berlatar belakang pendidikan guru maupun dia yang berlatar belakang bukan pendidikan guru dan sama-sama minim pengalaman mengajar di kelas, cenderung akan memilih metode yang tepat. Fasilitas. Fasilitas merupakan hal yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode mengajar. Fasilitas adalah perlengkapan yang menunjang belajar siswa didik di sekolah. Lengkap tidaknya fasilitas belajar akan mempengaruhi metode mengajar. Ketiadaan laboratorium untuk praktik
IPA misalnya kurang mendukung penggunaan metode eksperimen atau metode demonstrasi. Tujuan dan fungsi. Tujuan 1. Untuk mengetahui kadar pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Untuk melatih dan mengajak peserta didik untuk mengingat kembali materi yang disajikan. Untuk mengetahui tingkat dan perubahan perilakunya. Untuk mengetahui sikap di antara peserta didik yang cerdas dan yang lemah, sehingga yang lemah diberi perhatian khusus agar ia dapat mengejar kekurangannya. Fungsi evaluasi berfungsi untuk mengetahui peserta didik dalam kelompok apakah dia termasuk anak yang pandai, sasan atau kurang pandai. Hal ini berhubungan dengan sikap dan tanggung jawab orang tua sebagai pendidik pertama dan utama di lingkungan keluarga. Orang tua perlu mengetahui kemajuan anak-anaknya untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Menurut Benjamin S. Bloom, hasil belajar dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Perencanaan evaluasi pembelajaran. 1. Analisis kebutuhan. 2. Menentukan tujuan penilaian. 3. Mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar. 4. Menyusun kisi-kisi. 5. Mengembangkan draft instrumen. 6. Uji coba dan analisis soal revisi dan merakit soal. Kesimpulan secara garis besar, hubungan antara metode mengajar dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dapat digambarkan dalam sebagai berikut. Hubungan antara metode dan tujuan yang ingin dicapai tentu saja tidak semutlaknya seperti yang digambarkan dalam bagian di atas, yang tergantung pula pada jenis mata pelajaran yang diberikan. Misalnya, siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah dengan siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi tentu membutuhkan strategi yang berbeda dalam pelajaran. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.